Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing, tapi ini paketnya udah saya buka, tapi belum saya coba alatnya. pH tester. Jadi alat ini adalah untuk ngetes pH dari air. Jadi macam-macam tuh pH tester. Ada yang pakai ini tetesan air seperti tetesan ini apa namanya pH tester ini regen, sama ada lagi pakai kayak kertas lakmus gitu. Nah, ada lagi yang pakai elektronik seperti ini. Ini saya beli 78 ribuan. Kita buka dulu apa aja yang ada di dalamnya. Kita mendapatkan bubuk untuk kalibrasi. Jadi ada dua, ada bubuk pH 6,86 pada temperatur 25 derajat Celcius dan pH 401 pada temperatur 25 derajat Celcius. Sekarang kita cari di belakangnya, ini ada tulisan juga pH 4 pada 25 derajat Celcius. Jadi 25, kita cari 25, 4-nya di mana? Oh, di sini. Berarti dia yang ini, patokannya di sini. Jadi kalau dia di temperatur 40 misalnya, berarti dia 4,03 seperti itu. Pas kita kalibrasinya nanti, kita cek temperaturnya berapa. Misalnya temperaturnya di 50, berarti pH yang terbaca harusnya segini gitu. Jadi untuk kalibrasinya seperti itu. Yang ini bubuknya 6,86 pada temperatur 25. Kita lihat 25, tarik ke sini 6,86. Berarti dia yang bubuk ini. Nanti kita lihat sesuaikan dengan temperaturnya berapa. Kalau misalnya dia tanggung ya temperaturnya di ini kan 30, 35, misalnya di 32, berarti kita interpolasi aja pH yang harus terbaca seperti apa. Jadi ini untuk kalibrasi, nanti kita ngalibrasinya sesuaikan. Jadi ini saya ngajarin ngalibrasi dulu. Jadi ini kebetulan dapat juga obeng. Nanti terbacanya berapa, kita bisa trim di sini, putar sampai terbaca sesuai dengan angka yang ada di larutan ini. Jadi misalnya dia seharusnya membaca di 6,86, maka ini harus 6,86. Jadi kalau dia bacaannya beda, maka kita harus trim di sini, bisa ditambah atau dikurangin sini. Jadi untuk kalibrasinya seperti itu. Oke, kita lihat paketnya apa aja ya. Ini dua larutan kalibrasi. Kemudian cara ngalibrasinya ya 2 kali ya. Pertama baca yang ini gitu, oke. Kemudian baca yang ini, oke. Berarti jadi dia untuk spannya ya, untuk spannya dapat gitu. Kemudian kalau kalibrasi itu dilakukan kalau udah lama ya, udah sering lama kita pakai. Jadi kita untuk meyakinkan masih akurat enggak peralatan kita ini, baru kita kalibrasi. Jadi enggak harus tiap hari gitu. Kemudian dapat obeng ini untuk trimmernya saat ngalibrasi. Bisa juga buka ini ya, elektronik karena bagus nih obengnya. Kemudian dapat buku petunjuk. Di buku petunjuk ini lengkap, ada spesifikasinya. Jadi ini untuk range-nya 0 sampai 14. Jadi pH yang bisa baca 0 sampai 14, resolusinya 0,1, akurasinya 0,1. Terus nantilah spesifikasinya akan saya lampirkan di video ini, nggak perlu dibaca-baca. Sekarang cara penggunaan ya. Ini juga ada cara penggunaan di sini. Cara ngalibrasinya juga ada, cara install, kemudian garansi, kemudian peringatannya juga ada. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba. Jadi yang pertama kita lepas ini. Kemudian kita cuci dulu di larutan destilasi ya, kalau ada gini. Kalau nggak ada ya tetesan air AC bisa dipakai. Aquades gitu. Cuci, kemudian maksudnya supaya nggak ada sisa air yang pH-nya tinggi gitu, air dari yang pernah kita cek sebelumnya gitu, takutnya mempengaruhi pembacaan. Kemudian kita onkannya gini, oke, ke arah sana gitu. Kemudian coba kita masukkan sampai stabil ya. Nanti saya juga ingin bandingkan pembacaan pH tester ini dengan tetesan ini ya. Ini dia lagi baca sampai stabil, kita lihat berapa terbaca. Di 8,5, wah. Bagus juga nih ya airnya. Air saya ini. Air ini kangen water. Coba ini, kalau yang ini kita teteskan aja. Tapi bagusnya airnya sedikit saja, supaya nggak terlalu banyak tetesannya diperlukan. Sayang ya.
Oke kan, ini setelah stabil, jadi dia dibiarkan pembacaannya sampai stabil. Saya lihat ini pembacaan dengan pH tester ini di 7,8. Seperti kita lihat akurasinya ini sekitar berapa ya? Akurasinya 0,1 ya. Resolusinya, akurasinya 0,1, jadi di 7,8 sampai 7,7 bisa kayak gitu dia, atau 7,9, jadi ada akurasinya 0,1 melesetnya. Sementara kalau pakai Regen ini kita lihat warnanya ini 7, yang hijau ini 7, tapi ini agak membiru sedikit, nggak nyampe, tapi nggak sampai biru. Jadi kalau birunya itu di 8 ya, di 8 biru. Jadi dia udah di atas 7 tapi di bawah 8 ya, mungkin sekitar 7,5, 7,6 seperti itu. Kita tidak bisa memperkirakannya komanya berapa kalau pakai Regen karena dia hanya warna kemudian kita bandingkan dengan warna ini gitu. Kalau warna hijaunya seperti ini 7 gitu. Tapi kalau biru seperti ini udah masuk 8, sementara ini hijau tapi udah pekat gitu, hijau pekat. Jadi antara 7 dengan 8 gitu. Jadi menurut saya mirip-mirip ini antara 7 dan 8, tapi dia lebih dekat ke 8, 7,8. Kalau ini karena perkiraan saya nggak bisa memperkirakan komanya, tapi ini 7,5 ke atasan gitu. Jadi menurut saya pakai pH ini lumayan akurat gitu. Kalau mau bagusnya sih ada 2 alat yang kita bandingkan gitu, seperti itu. Mungkin itu aja sharing saya. Kalau untuk cara kalibrasinya, ini kebetulan saya nggak bisa kalibrasi. Sebenarnya tadinya mau saya kalibrasi, mau melihat apakah alat ini dalam keadaan baru gitu, baru datang udah dikalibrasi apa belum gitu, akurat apa enggak. Karena bagusnya sih seperti itu, kita lihat keakurasiannya juga gitu. Tapi saya belum bisa untuk melakukan kalibrasi karena ini cara kalibrasinya itu larutan ini dicampur dengan 250 ml air, tapi airnya ini di ionized air ya. Jadi di ionized air. Jadi dia harus destilasi water yang 250. Jadi satu ini dicampur dapat 250 liter air, itu nanti kita simpan untuk kalibrasi. Yang ini juga gitu. Nah, airnya ini saya yang belum ada gitu. Jadi saya sementara belum bisa kalibrasi. Jadi apakah alat ini nyampe udah langsung terkalibrate, walau alam, tapi seharusnya begitu dalam keadaan baru udah terkalibrate, harusnya udah dikalibrasi di pabrikannya, harusnya udah dikalibrasi seperti itu. Tapi setelah saya bandingkan dengan Regen, sebenarnya pembacaannya tidak begitu jauh gitu. Itu aja sharing saya untuk pH tester, karena ini bisa bermanfaat pH tester. Misalnya kita, apalagi sekarang lagi banyak soal virus corona ya, mungkin kita mau bikin disinfektan yang asam tinggi ya, yang pH 2,5. Nah, kita harus mengukur pH-nya itu ya bisa pakai pH tester ini. Harganya 80 ribuan gitu. Kalau yang ini lumayan mahal dan ini habis gitu, habis pakai gitu. Tapi memang lama sih makanya, ini saya punyanya udah lama gitu. Cuma kalau yang ini nggak habis pakai gitu, jadi hanya pakai baterai aja. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, bye.